Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santriwan, santriwati kelas 10 SMA Baitul Quran Yogyakarta yang semoga dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini Ustadz akan menyampaikan materi pelajaran kimia yaitu bab kedua dengan judul struktur atom dan tabel periodik. Nah, untuk pertemuan pertama ini kompetensi dasar yang harus dikuasai adalah mampu menganalisis perkembangan model atom dari model atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum. Kita lanjutkan. Nah, untuk persepsi kita kali ini, supaya minat dan motivasi kalian belajar kimia untuk bab kedua ini dapat gitu ya, Ustadz akan mengenalkan kepada kalian tokoh Islam atau saintis Islam yang beliau ini sangat berjasa sekali dalam bidang kimia. Beliau bernama Jabir ibnu Hayyan yang dijuluki sebagai the father of modern chemistry. Beliau lahir di Kufah, negara Irak pada tahun 721 Masehi dan meninggal dunia pada tahun 815 Masehi. Beliau hidup pada zamannya Khalifah Harun ar-Rasyid. Beliau ini sangat suka sekali dengan yang namanya eksperimen atau sintesis suatu produk atau senyawa begitu. Beliau mampu mengubah persepsi tentang berbagai kejadian alam yang pada saat itu masih dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat diprediksi, menjadi suatu ilmu sains yang dapat dimengerti dan dipelajari oleh manusia. Jabir menekankan bahwa kuantitas atau jumlah zat itu berhubungan dengan reaksi kimia yang terjadi, sehingga dapat dianggap Jabir ini sebagai perintis ditemukannya hukum perbandingan tetap. Nah, sebagai informasi awal, yang namanya hukum perbandingan tetap ini di tahun yang jauh ke depannya, yaitu pada abad ke-17, itu baru dikembangkan lagi oleh ilmuwan barat yang bernama Anthony Laurent Lavoisier yang menyusun hukum perbandingan tetap, tapi atas dasar pemikiran dari Jabir ibnu Hayyan ini. Oh ya, untuk Jabir ibnu Hayyan ini di barat dikenalnya dengan nama Geber gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke inti materi kita pada hari ini gitu ya, yaitu perkembangan model atom. Nah, kalau kita dengar kata-kata atom begitu, ini sebenarnya sudah berabad-abad yang lalu sudah dipakai. Tepatnya abad ke-5 sebelum Masehi. Kata ini dimunculkan oleh seorang filsuf bernama Leucippus, kemudian dikembangkan lagi oleh muridnya yang bernama Demokritus menggunakan kata atom. Kata atom ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu atomos, yang berarti sudah tidak dapat dibagi-bagi lagi. Nah, kalau dalam bahasa Arabnya itu dzarrah ya. Kata dzarrah ini juga ada di dalam Al-Qur'an. Kalau kalian ingat surat Al-Zalzalah gitu ya. Surat yang ke-99 tepatnya di ayat 8 dan 9. Nah, bunyinya yaitu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah ya. Itu bunyi ayat tentang amal perbuatan sebesar biji zarrah begitu, atau biji atom kalau dalam bahasa sainsnya. Nah, kemudian pada abad 18 teori atom ini berkembang kembali nih. Yang pertama dicetuskan oleh Dalton. Nama lengkapnya John Dalton. Menurut Pak Dalton, yang namanya atom ini adalah bentuknya seperti bola pejal ya. Bentuknya seperti bola pejal. Kemudian atom juga partikel yang terkecil. Jadi sudah tidak dapat dibagi lagi menjadi partikel-partikel yang lebih kecil lagi. Kemudian atom tidak dapat diciptakan serta tidak dapat dimusnahkan. Nah, ini mirip seperti hukum kekekalan energi begitu. Kemudian atom ini diilustrasikan seperti bola pejal tadi sudah ya.
Senyawa yang berbeda, atom penyusunnya juga berbeda. Misalkan ada senyawa gula dan garam, maka atom yang menyusun gula dengan atom yang menyusun garam itu merupakan senyawa yang berbeda. Kemudian yang terakhir menurut Pak Dalton adalah atom-atom menyusun senyawa itu mengikuti prinsip perbandingan bulat dan sederhana, atau nanti dikenal dengan hukum kelipatan berganda Dalton begitu. Oh ya, untuk model atom Dalton ini itu beliau Pak Dalton menggunakan atau dasar teori yang dipakai adalah dasar teori miliknya hukum kekekalan massa yang dicetuskan oleh Anthony Laurent Lavoisier dan hukum perbandingan tetap yang dicetuskan oleh Joseph Proust. Nanti hukum dasar kimia ini akan kita pelajari di semester kedua. Begitu. Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian kelemahan teori atom Dalton. Yang pertama, Dalton tidak dapat menjelaskan bagaimana cara atom tersebut saling berkaitan. Kemudian yang kedua, tidak dapat menjelaskan hubungan antara larutan senyawa dengan daya hantar sebuah arus listrik, karena atom merupakan bagian terkecil unsur atau benda yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Kemudian yang ketiga, beliau tidak dapat menjelaskan sifat listrik materi. Keempat, tidak bisa menjelaskan perbedaan antara atom unsur yang satu dengan atom unsur yang lainnya. Ini kelemahan-kelemahan dari teori atom Dalton. Kemudian sebelum kita lanjutkan ke perkembangan model atom yang kedua, kita mengenal sedikit gitu ya dengan pencetus teori model atom Dalton. Beliau nama lengkapnya adalah John Dalton. Beliau mendapatkan penghargaan Royal Medal atau penghargaan yang diberikan oleh kerajaan Inggris begitu ya. Dilahirkan pada tanggal 6 September 1766 di Eaglesfield dekat Cockermouth di Cumberland, Inggris. Kemudian dia itu seorang ahli kimia, ahli fisika, dan ahli meteorologi Inggris begitu. Nanti kalian bisa sambil baca-baca sendiri biografi tentang John Dalton ini. Oke, kita lanjutkan ya. Yang kedua adalah model atom Thomson pada tahun 1897 Masehi. Nah, pada tahun itu J.J. Thomson menemukan adanya elektron yang John Dalton itu belum menemukan. Nah, elektron dalam suatu atom dengan melakukan percobaan yang namanya percobaan tabung sinar katoda. Isi model atom Thomson adalah atom merupakan suatu bola yang bermuatan positif. Nah, kalau tadi menurut Pak Dalton, atom kan bentuknya seperti bola pejal ya, belum ada muatannya. Sedangkan kalau menurut Pak Thomson, atom itu bentuknya merupakan suatu bola yang bermuatan positif, di mana terdapat elektron yang bermuatan negatif tersebar di dalamnya. Jadi selain bermuatan positif, ada elektron yang tersebar di dalam atom tersebut. Penggambarannya seperti roti kismis. Kemudian bagaimana percobaan tabung sinar katoda itu? Mari kita lihat di gambar di bawah ini. Ya. Jadi ada sumber arus listrik bertegangan tingginya dihubungkan dengan katoda dan anoda. Kemudian ketika sumber arus listrik tegangan tinggi ini dinyalakan, yang mana letaknya katoda, anoda, dan medan listrik serta penangkapnya atau detektornya ini diletakkan di dalam wadah yang hampa udara, itu akan dihasilkan berkas sinar katoda. Nah, berkas sinar katoda ini ketika melewati medan listrik ternyata dibelokkan ke arah kutub positif. Sehingga kesimpulan dari percobaan sinar katoda Thomson ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang namanya sinar katoda merambat tegak lurus dari permukaan katoda menuju anoda. Jadi ini arah rambatan dari sinarnya. Kemudian yang kedua, sinar ini merupakan radiasi partikel. Jadi radiasinya bentuknya partikel. Sehingga dibuktikan dengan memutarnya lempengan logam. Ketika ada lempengan logam yang ada di situ atau di hadapan sinar katodanya,
maka dia bisa memutar. Kemudian yang ketiga, sinar katoda ini bermuatan listrik negatif. Hal ini dibuktikan dengan dibelokkannya sinar katoda ke arah kutub listrik positif. Yang keempat, dapat memendarkan berbagai jenis zat termasuk gelas. Begitu untuk model atom Thomson. Kemudian kita pelajari kelebihan maupun kelemahan teori atom Thomson. Kelebihannya dulu, beliau dapat menjelaskan adanya partikel yang lebih kecil daripada atom yang disebut sebagai partikel subatomik. Kemudian yang kedua, beliau dapat menerangkan sifat listrik atom. Kenapa suatu benda itu dapat mengalirkan arus listrik ataupun enggak? Ya karena di situ ada elektronnya yang saling bergerak gitu ya. Kemudian kelemahan teori atom Thomson. Kelemahannya yang pertama, beliau tidak dapat menerangkan atau menjelaskan fenomena penghamburan partikel alfa oleh selaput tipis emas yang nanti di tahun-tahun berikutnya dikemukakan oleh Rutherford. Kemudian yang kedua, beliau tidak dapat menjelaskan adanya inti atom. Inti atom pada zamannya Thomson belum ditemukan, begitu. Nah, ini mengenal tokoh sedikit tentang J.J. Thomson. Nama lengkapnya adalah Joseph John Thomson. Pada tahun 1856 beliau dilahirkan dan meninggalnya pada tahun 1940. Kemudian beliau ini diangkat sebagai profesor fisika eksperimental sejak 1884. Penelitiannya dia menemukan adanya elektron. Kemudian beliau juga pernah mendapatkan Nobel dalam bidang fisika pada tahun 1906. Oke, lanjut aja ya. Yang ketiga adalah model atom Rutherford pada tahun 1911. Nah, isi teori dari model atom Rutherford ini adalah yang pertama, sebagian besar volume atom merupakan ruang hampa. Jadi ini sedikit berbeda yang agak jauh dengan dua teori atom sebelumnya, baik Dalton maupun Thomson. Kalau menurut Pak Rutherford ini, atom bentuknya bukan bola pejal, melainkan sebagian besar volumenya itu isinya adalah ruang hampa yang nggak ada apa-apanya, begitu. Kemudian massa atom terpusat di inti atom. Berbeda dengan teori sebelumnya yang belum ada inti atom, nah Rutherford menemukan adanya inti atom. Kemudian massa atom terkonsentrasi pada pusat atom dengan volume yang sangat kecil. Jadi massa atom itu pusatnya ada di inti atom tersebut, bukan pada elektron yang mengelilinginya. Kemudian kelipatan muatan inti sebanding dengan massa atom. Maksudnya semakin banyak muatan yang ada pada inti atom, maka massa atom pun juga semakin berat pula, begitu. Kemudian yang kelima adalah awan elektron tidak mempengaruhi penyebaran partikel alfa. Nah, ini supaya lebih jelas kita nanti lihat dari percobaan yang dilakukan oleh Rutherford ini ya. Nah, sebelum kita lihat gambar atau skema percobaan yang dilakukan oleh Rutherford, pada tahun 1909, dua murid dari Rutherford yang bernama Hans Geiger dan Ernest Marsden melakukan eksperimen di laboratorium fisika Universitas Manchester untuk membuktikan kebenaran dari teori atom yang dikemukakan oleh Thomson. Nah, dalam makalahnya tahun 1909 On a Diffuse Reflection of the Alpha Particles, Geiger dan Marsden menjelaskan bahwa percobaannya yang membuktikan bahwa partikel alfa dapat dihamburkan dengan sudut lebih dari 90 derajat. Kemudian pada tahun berikutnya, 3 tahun berikutnya maksudnya, 1911, Rutherford menyangkal model atom J.J. Thomson dengan percobaannya yang bernama percobaan lempeng emas atau hamburan sinar alfa, sama aja, di mana ia menunjukkan bahwa atom ini memiliki inti berat yang berukuran kecil. Rutherford merancang percobaannya sendiri dengan melanjutkan penelitian Philip Lenard pada tahun 1903. Hanya saja Rutherford ini mengganti partikel elektron dengan partikel alfa dan lempeng aluminium dengan lempeng emas.
Percobaan ini menggunakan partikel alfa atau inti atom helium atau ion helium dengan muatan positif yang dipancarkan oleh unsur radioaktif atau radium pada lempeng logam emas tipis tersebut. Kemudian detektor yang bertugas sebagai deteksi terhadap partikel alfa ini adalah layar yang dilapisi oleh seng sulfida atau zinc sulfida. Kita lanjutkan. Nah, ini gambar percobaan hamburan sinar alfa oleh Rutherford. Yang pertama di sini ada balok timbel, ada timbel di dalamnya. Kemudian ada zat radioaktif yang dipakai adalah radium, begitu kan? Kemudian ada heliumnya sebagai sinar alfanya. Itu akan merambat lurus atau ditembakkan lurus ke depan, menabrak atau menembus pelat timbel. Nah, kemudian setelah diteruskan, dia akan menabrak yang namanya lempeng emas tipis. Nah, ketika menabrak inilah partikel sinar alfa berbeda-beda. Ada yang diteruskan lurus, ada yang dibelokkan, terus ada pula yang dipantulkan. Nah, penjelasannya bagaimana? Karena kita lihat ya, karena sebagian besar atom menurut Rutherford ini berisi ruang hampa udara sehingga kebanyakan diteruskan. Kalau yang dia itu dibelokkan, artinya dia menabrak pinggiran dari inti atom, makanya dibelokkan. Adapun yang dipantulkan, maka dia itu menabrak dengan arah yang tepat supaya terpantul. Begitu. Berbeda dengan model atom Thomson, ketika dilewatkan sinar alfa, maka semua sinarnya itu akan diteruskan. Tidak ada yang dipantulkan, tidak ada yang dibelokkan, begitu. Kemudian kelebihan dan kekurangan atau kelemahan dari teori atom Rutherford. Yang pertama, beliau ini dapat menjelaskan elektron yang mengelilingi inti atom. Kemudian yang kedua, beliau dapat menjelaskan gerak yang dilakukan oleh elektron di sekitar inti. Kemudian kelemahannya tidak dapat menjelaskan letak dan cara elektron mengelilingi inti. Kemudian yang kedua, elektron terus bergerak dalam lintasan, tetapi Rutherford tidak dapat menjelaskan kenapa alasan elektron tidak jatuh ke inti atom. Harusnya ketika ada semua benda yang mengitari satu pusat, nah, sesuai hukum fisika klasik, maka dia akan jatuh ke inti pusatnya. Begitu. Nah, kemudian kita mengenal tokoh kembali secara singkat. Beliau pencetus teori model atom yang ketiga, bernama Ernest Rutherford. Beliau ahli dalam bidang radiasi. Beliau dilahirkan di Selandia Baru, tepatnya di Spring Grove pada tanggal 30 Agustus 1871. Kemudian karena beliau ini ahli radiasi, maka beliau suka bereksperimen dengan yang namanya zat radioaktif, begitu. Rutherford berhasil melakukan eksperimen reaksi inti buatan yang pertama. Penemuannya ini membuka jalan bagi Frederick Joliot dan Irene Joliot Curie atau menantu dan putri Pierre atau Madame Curie untuk menemukan radioaktif pada tahun 1934. Baik, kita lanjutkan ya. Yang keempat adalah model atom Bohr, yang mana Niels Bohr nama lengkapnya. Beliau menemukannya pada tahun 1913. Nah, untuk isi dari model atom Bohr ini bisa kalian simak. Yang pertama, elektron-elektron yang mengitari inti atom dalam orbit-orbit tertentu yang berbentuk lingkaran. Jadi elektron nih, gambarnya ini seperti bola kecil yang warnanya biru. Dia mengelilingi inti atom yang ini, dan bentuknya orbitnya lingkaran. Jadi mungkin mirip seperti sistem tata surya kita gitu ya. Orbit-orbit ini sering disebut kulit-kulit elektron. Jadi orbit atau garis yang kuning ini nih, itu kalau dalam atom Bohr namanya adalah kulit. Dengan notasinya adalah KLMN dan seterusnya. Kemudian secara berurutan nomornya sesuai dengan N sama dengan 1, 2, 3, 4. Maksudnya K itu nilai N-nya
atau bilangan kuantum utamanya nanti ya 1. Atau kulit pertama gitu aja deh ya. Kemudian L kulit kedua, M kulit ketiga, N kulit keempat, dan seterusnya. Nah, coba pertanyaan dari Ustadz nih, kenapa kok dimulai dari huruf K begitu? K, L, M, N, O, dan seterusnya. Kenapa bukan dari huruf A saja? Nah, coba kalian diskusikan dulu ya. Kemudian yang kedua, elektron dalam tiap orbit mempunyai energi tertentu yang makin tinggi dengan makin besarnya lingkaran orbit atau makin besarnya harga N. Maksudnya bahwa elektron yang berada di orbit ini memiliki energi yang tertentu ya. Ketika ada orbit yang lebih besar, maka berarti dia energinya juga lebih besar. Pokoknya seiring bertambahnya kulit atom, maka energinya juga semakin bertambah begitu. Yang ketiga, selama dalam orbitnya, yang namanya elektron ini tidak dapat memancarkan energi dan dikatakan dalam keadaan stasioner atau tetap begitu. Kemudian 4, elektron dapat berpindah dari satu orbit ke orbit yang lain. Jadi ini kan baru satu kulit nih, ada kulit kedua ya. Ini kulit K-nya, kulit kedua L, kulit ketiga M, dan seterusnya. Nah, yang namanya elektron ini bisa berpindah ke kulit yang lebih tinggi maupun kulit yang lebih rendah. Ya, ibaratnya seperti orang yang berada di tengah-tengah anak tangga. Orang tersebut bisa naik ke atas ke tangga yang lebih tinggi gitu kan. Orang tersebut bisa turun ke tangga yang lebih rendah. Kalau elektron itu berpindah ke energi yang lebih tinggi atau kulit yang lebih tinggi, maka elektron ini harus menyerap yang namanya energi. Akan tetapi sebaliknya, jika elektron ini dia ini pindah ke kulit yang lebih rendah energinya atau lebih dalam kulitnya, maka akan mengemisikan energi atau menghasilkan energi. Kemudian yang kelima, atom dalam molekul dikatakan dalam keadaan tingkat dasar atau ground state apabila elektronnya menempati orbit-orbit sedemikian sehingga memberikan energi total terendah. Dan apabila elektron-elektron menempati orbit-orbit yang memberikan energi lebih tinggi daripada energi tingkat dasarnya, maka dikatakan atom dalam tingkat tereksitasi. Jadi ketika ada elektron yang dia itu pindah ke kulit yang lebih tinggi, maka dia dikatakan sebagai atom yang tereksitasi, keadaan yang tereksitasi. Tapi kalau dia tetap di dalam kulit tersebut, memang aslinya di kulit tersebut gitu ya, maka tidak memancarkan energi dan disebut sebagai stasioner gitu intinya, atau keadaan tingkat dasar ground state. Kita lanjutkan, yang berikutnya adalah kelemahan dari teori atom Bohr. Yang pertama, melanggar asas ketidakpastian Heisenberg karena elektron memiliki jari-jari dan lintasan yang telah diketahuinya. Kemudian yang kedua, model atom Bohr ini mempunyai nilai momentum sudut lintasan ground state yang masih salah. Kemudian yang ketiga, lemahnya penjelasan tentang prediksi spektra atau spektrum atom yang lebih besar. Jadi Niels Bohr ini baru bisa menjelaskan dengan benar ketika yang dipakai ini adalah atom hidrogen. Nah, ketika yang dipakai lebih dari atom hidrogen, maka beliau masih belum tahu atau belum bisa menjelaskannya. Begitu. Yang keempat, model atom Bohr tidak dapat menjelaskan struktur garis spektra atau spektrum yang baik. Jadi ketika ada atom dengan elektron yang tereksitasi begitu ya, maka pasti menyerap energi. Nah, ketika menyerap energi inilah akan timbul yang namanya garis spektrum. Nah, untuk atom Bohr ini beliau belum bisa menjelaskan struktur dari garis spektrum yang baik. Kemudian yang kelima adalah beliau tidak mampu menjelaskan yang namanya efek Zeeman ya. Efek Zeeman ini ketika ada elektron yang dia itu mengemisikan energi, maka ketika dihubungkan dengan medan listrik dia akan menimbulkan garis-garis halus. Nah, ini yang dinamakan
yang dinamakan efek Zeeman, yang mana beliau atau Niels Bohr ini belum bisa menjelaskan dengan baik. Kemudian berikutnya kita mengenal lagi seorang ilmuwan kimia yang bernama Niels Bohr, ilmuwan kimia dan ilmuwan fisika gitu ya. Beliau mendapatkan berbagai macam penghargaan, ada hadiah Nobel, medali Franklin, Orde Gajah, kemudian medali atom untuk perdamaian, penghargaan gitu ya. Kemudian nama lengkapnya cukup panjang ternyata, Niels Hendrik David Bohr. Lahirnya pada tahun 1885 dan meninggalnya 1962, usianya 77 tahun begitu. Oke, nanti bisa sambil dibaca-baca sendiri ya untuk mengenal tokoh ini. Kita lanjutkan, yang berikutnya yang kelima, yang terakhir adalah model atom mekanika kuantum. Nah, model atom mekanika kuantum ini merupakan materi yang cukup kompleks gitu ya. Ada banyak materi tentang mekanika kuantum. Nah, kita sedikit mengulik saja untuk model atom mekanika kuantum ini. Yang pertama, teori atom mekanika kuantum didasarkan pada dualisme sifat elektron, yaitu sebagai gelombang dan juga sebagai partikel. Yang pertama, menurut de Broglie, Louis de Broglie, cahaya dapat berperilaku sebagai materi dan berperilaku sebagai gelombang, atau dikenal dengan istilah dualisme gelombang partikel. Jadi bukan cuman gelombang saja, tapi yang namanya cahaya atau partikel yang ada di dalam atom itu juga merupakan partikel ya. Kemudian menurut Heisenberg itu tidak mungkin menentukan kecepatan dan posisi elektron secara bersamaan. Itu tidak bisa ya, susah sekali. Tetapi yang dapat ditentukan adalah hanyalah kebolehjadian atau probability gitu ya. Peluangnya menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti. Peluang terbesar ditemukannya elektron ya pada jarak tertentu dari inti begitu. Kemudian atas dua hukum atau dua asas tadi gitu ya, Erwin Schrödinger mengajukan teori yang disebut sebagai teori atom mekanika kuantum. Bunyinya adalah kedudukan elektron dalam atom tidak dapat ditentukan dengan pasti. Yang dapat ditentukan adalah kemungkinan menemukan adanya elektron sebagai fungsi jarak dan inti atom. Fungsi jarak dari inti atom begitu. Kemudian kita mengenal tokoh dari pendukung awal teori mekanika kuantum ini, ada Louis de Broglie gitu ya. Beliau ini fisikawan dari Prancis dan pernah memenangkan hadiah Nobel. Kemudian ada Werner Heisenberg yang terkenal dengan asas ketidakpastiannya begitu. Beliau ilmuwan dari Jerman dan pernah mendapatkan penghargaan Nobel juga pada tahun 1932. Kemudian yang terakhir Erwin Schrödinger, nama lengkapnya Erwin Rudolf Joseph Alexander Schrödinger ya, lahir di Wina, Austria, Hungaria pada tanggal 12 Agustus 1887. Oke, sampai di sini dulu untuk pertemuan kita. Pertemuan pertama bab kedua ini kita cukupkan dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazakumullah khair. Kita baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.